Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Citra Dewi Rahmawati Irawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Pusat. Berikut tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching saya. Pada tugas kali ini, saya akan berperan sebagai coach, Ibu Dila akan berperan sebagai coachee, dan Pak Yus akan berperan sebagai observer. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Pusat akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Citra Dewi Rahmawati Irawan sebagai coach. Saya Yusuf Samsi sebagai observer. Saya Dila Putrayani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Citra. Selamat siang Pak Yus. Pak Yus, bagaimana kabarnya Pak Yus? Alhamdulillah baik Bu Citra. Pada hari ini apa benar Bu Citra akan melakukan coaching? Insya Allah Pak. Ya, di sini saya akan menjadi observer ya Bu Citra. Saya akan mengamati dan menilai saat Bu Citra melakukan coaching menggunakan rubrik penilaian. Seperti penerapan alur ceritanya, apakah sudah sesuai atau belum. Dan bagaimana Ibu Citra menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang diberikan oleh coachee, serta respon coachee dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oh iya, jangan lupa ya Bu Citra, saat proses coaching berlangsung, Ibu menyampaikan prinsip-prinsip coachingnya seperti pemikiran, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada diri coaching. Baik, sebelum memulai proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, pada proses coaching, kompetensi apa yang Ibu Citra ingin kembangkan? Pastinya masih seputar kompetensi coaching ya Pak ya, seperti kesadaran penuh, terus mendengarkan secara aktif, lalu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 3 kompetensi ya yang akan Ibu Citra kembangkan. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira mana kompetensi yang paling spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu Citra? Dari ketiganya yang saya pilih yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu Citra. Nah, untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu Citra inginkan seperti apa? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching bisa menemukan permasalahan, menemukan solusi atau permasalahan yang sedang dia hadapi. Selain itu, saya juga berharap nanti coaching itu bisa membuat rencana aksi atau solusi yang sudah dia temukan. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Bu Citra melakukan coaching. Semoga saat pelaksanaan coaching berlangsung, berjalan, dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dila. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Citra. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Dila bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu Dila, hari ini kita mau berbincang-bincang sebentar ya Bu ya. Sebentar saja sekitar 10 sampai 15 menit saja. Kira-kira hari ini mau cerita apa nih? Saya ingin bertukar kabar Bu Citra. Jadi kemarin saya sudah supervisi oleh kepala sekolah. Terus sudah jadi penilaian oleh siswa. Nah, kepala sekolah ini mengizinkan saya menggunakan beberapa aplikasi sekaligus dalam satu proses belajar mengajar. Dan kalau murid saya meminta setelah melakukan penilaian dia senang atau tidak dalam pembelajaran hari ini, mereka meminta saya juga mengajar itu sambil ditemani seperti saat itu. Ya tahu tuh kalau kita lagi seperti itu. Bu Dila. Ini menarik sekaligus menjadi tantangan sendiri ya Bu Dila ya. Nah,
tadi Bu Dila mengatakan setelah disupervisi kepala sekolah dan murid, Bu Dila menghendaki beberapa tambahan dalam proses pembelajaran. Pertama, dari kepala sekolah meminta Bu Dila untuk menambahkan beberapa aplikasi, lalu juga ada dari murid dan meminta saat pembelajaran sering-sering membawa rekan sejawat dalam kelas gitu ya Bu Dila ya. Nah, bisa diperjelas tidak Bu Dila? Aplikasinya itu apa saja ya? Setelah saya ingat-ingat dan telusuri mengenai sekolah yang belum saya itu beliau mengapresiasi setelah supervisi guru muda dan mereka banyak menggunakan aplikasi pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira menurut Bu Dila apa sih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya mengharapkan membuka pikiran juga mengharapkan alternatif solusi atas tantangan yang saya hadapi saat ini. Oke, semoga nanti ke depannya kita bisa sama-sama ya menemukan solusi atas permasalahan Bu Dila, kepala sekolah, serta berbagai Bu Dila sekolah. Nah, dari Bu Dila sendiri nih menginginkan juga tidak peningkatan atau penambahan penggunaan aplikasi dalam proses pembelajaran. Iya, saya juga menginginkan hal tersebut, penambahan beberapa aplikasi dalam proses KBM, karena dengan aplikasi tersebut saya akan sangat terbantu. Pembelajaran bisa bervariasi, walaupun dalam penyiapannya tentu butuh waktu yang tidak sedikit. Terus kami pasti bisa makin banyak ya Bu Dila ya. Oke, semangat ya Bu Dila. Lalu kalau dilihat dari kondisi sekarang Bu Dila nih, apakah sudah ada perkiraan keberhasilan atau berapa sih persentasenya yang dimiliki saat ini mengenai penguasaan aplikasi dari Bu Dila sendiri dari rentang 1 sampai 5 kira-kira berapa ya? Kira-kira di rentang 3 kita. Ya berarti setengahnya ya, sedikit lagi itu bagus nih. Nah, kemudian kita kan pasti punya target ke depannya. Kira-kira berapa persen yang ingin Bu Dila capai untuk Bu Dila menguasai aplikasi lainnya? Kira-kira 80% Citra. Ya, minimal 3 aplikasi yang saya kuasai untuk tahun ini. Wah, hebat sekali. Nah, kemudian Bu Dila nih kira-kira penyebabnya apa ya? Bu Dila sendiri ini bisa berada di posisi sekarang. Mungkin karena saya pikir tadinya pelajaran kewarganegaraan itu hanya kebutuhan karakter, jadi saya hanya menggali dari siswa disuruh mencari kasus, terus memecahkannya dalam diskusi, terus mempresentasikannya, terus mencari solusi supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, dan mereka juga membuatnya dengan aplikasi yang terkini. Jadi saya pikir mereka lah yang akan menguasai aplikasi tersebut. Ternyata saya juga harus menguasai aplikasi tersebut. Ternyata guru juga harus menguasai beberapa aplikasi yang Bu Dila ya. Nah, tepatnya sejauh ini nih kita sebagai guru pasti sudah dong mengupayakan kendala-kendala yang akan kita hadapi. Nah, usaha apa saja sih yang sudah Bu Dila pernah lakukan? Usaha yang pernah saya lakukan itu mengikuti pelatihan. Memang di sekolah itu minimal 1 semester itu ada 6 pelatihan guru. Nah, itu selalu saya ikuti. Plus pelatihan teknologi yang diadakan oleh media yang lain. Sekali Bu Dila termasuk sering ya mengikuti pelatihan tadi. Nah, tapi selain mengikuti pelatihan tadi, ada lagi tidak sih upaya lain yang bisa Bu Dila lakukan? Kemarin saya mencoba menggunakan aplikasi Quizizz untuk menentukan kelompok anak sesuai bakat minatnya, yang auditori, punya teknis. Itu bagus sekali Bu Dila. Saya yakin Bu Dila pasti bisa mengupayakan hal-hal tersebut dan dari upaya-upaya tadi yang sudah Bu Dila sebutkan nih ada beberapa upaya ya. Mana yang paling memungkinkan untuk Bu Dila lakukan dalam jangka waktu dekat ini? Yang akan saya lakukan dalam jangka waktu dekat adalah memanage diri dan memastikan diri ini tetap fokus terhadap kegiatan tersebut walaupun banyak tantangannya.
tahun selanjutnya nih, tahun depan insya Allah Bu Lila udah bisa ya menguasai 3 aplikasi yang tadi Bu Lila harapkan. Nah, mau dimulai kapan nih perubahan ini? Mulai 2 minggu ini berjalan sampai nanti akhir Desember. Sip, semangat ya Bu Lila ya. Mengingat waktu kita sebentar lagi, jadi kalau boleh ditanya, pembicaraan kita kali ini apa yang sudah kita lakukan? Yang sudah saya dapatkan itu saya harus melakukan meditasi beberapa terus saya harus mempersiapkan diri terhadap apa yang saya lakukan terkini. Luar biasa Bu Lila. Sebenarnya saya hanya membantu Bu Lila untuk solusinya. Bu Lila sendiri yang menemukan solusinya dulu ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Bu Lila harapkan. Terima kasih. Sama-sama Bu Lila. Waalaikumsalam. Halo Bu Citra, alhamdulillah ya, tadi coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Pada saat sesi ini kita akan berbincang sedikit mengenai proses coaching yang sudah Ibu Citra lakukan tadi. Alhamdulillah baik Pak. Dari coaching tadi, apa saja yang Ibu Citra sudah lakukan terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik Pak, dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur saya Pak ya. Yang pertama dengan menanyakan tujuan sebelum memulai perbincangan, lalu saya juga sudah melakukan identifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi terkait permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, serta saya juga sudah meminta pertanggungjawaban kepada coaching untuk tindakan atau rencana aksi yang akan dilakukan. Baik, menurut saya sebagai observer ya Bu Citra, sudah bagus sekali karena sudah berjalan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Ibu Citra sudah melakukan identifikasi permasalahan pada coaching, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Prinsip coaching yang sudah Ibu Citra praktekkan sudah baik. Ya, satu pertanyaan. Kira-kira dari coaching yang Ibu Citra lakukan tadi, kompetensi apa yang Ibu Citra temukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Dengan pertanyaan yang berbobot itu, saya harap saya bisa memproses atau menggali informasi dan potensi yang sudah ada pada coaching supaya lebih baik dan lebih maksimal lagi. Ya benar Bu Citra. Selamat untuk proses coaching yang sudah dilakukan. Terus belajar dan berlatih ke depan sehingga kemampuan Bu Citra dalam coaching akan semakin baik ke depannya. Amin Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian tugas dari saya. Terima kasih dan salam guru penggerak.